Aku lagi bikin makan sore buat Nisa ya, teman-teman. Sore ini tuh aku mau cerita ya, untuk teman-teman yang baru buka praktek itu mau nyewa atau tidak. Enaknya gimana? Nyewa atau langsung bikin gitu. Bentar ya. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, teman-teman. Bentar. Nisanya lagi ngantuk. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, teman-teman. Kalau menurut aku sih, kalau emang teman-teman yang budgetnya itu minim, itu aku saranin sih nyewa aja dulu gitu, nyewa satu rumah itu khusus untuk tempat praktek. Terus nanti dilihat 1 sampai 2 tahun ke depan, itu ya kalian itu memang harus, apa namanya ya, punya inovasi, punya kreativitas gitu loh. Untuk membangun tempat praktek. Soalnya kan, itu kan kita nyewa ya, jadi kan mau ada pasien, mau enggak, kalian itu kan harus bayar kan, harus bayar uang sewa per tahun biasanya. Kalau misalkan teman-teman diem aja ya, terus mau buat bayar sewanya pakai apa, ya kan kayak gitu, ya kan? Kecuali kalau misalkan teman-teman tuh, apa namanya, rumah sendiri ya. Jadi kalau misalkan, mmm kalau misalkan, wuh, apa namanya, pasiennya banyak atau sedikit kan nggak masalah. Tapi kalau misalkan nyewa, aduh aku susah ya. Kalau untuk nyewa, itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Sebentar ya. Nah, gini ya amannya. Ini aja deh. Mhm. Iya nanti masih panas tuh maknya. Aku bikin telur dadar. Nih ya teman-teman ya. Sekarang ini kan peraturannya itu harus S1 profesi. Kalau misalkan teman-teman duitnya ngepas, itu mendingan untuk kuliah aja dulu, ya. Kalau menurut aku, kuliah untuk persyaratan minta rekomendasi SIPB. Nah, untuk tempat praktek, yaitu aku saranin coba teman-teman nyari tempat yang satu rumah gitu ya. Kalau bisa, itu memang harus yang masuk mobil. Kalaupun misalnya masuk gang ya, itu jangan terlalu jauh dari jalan utama gitu, teman-teman. Jangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman, pokoknya yang nyewa rumah ya, apalagi per tahun, terus satu rumah itu kan nggak murah ya. Yang dipikirkan adalah itu rumah harus dibayar. Mau pasien sepi, mau pasien ramai, itu harus dibayar. Jadi dimaksimalkan banget lah, teman-teman tuh jangan cuman diem aja kayak cuman buka praktek terus diem nunggu pasien datang, kita nggak bisa kayak gitu guys. Karena kalau misalnya kita cuman diem, kita udah buka praktek terus kita cuman diem aja nunggu pasien, nunggu pasien datang, itu nanti kita akan bingung, kita akan bayar uang sewanya itu dari mana, uang kontrak. Setidaknya kita itu punya inovasi, inovasinya misalkan
Mmm, kita bikin kayak acara-acara gitu yang bisa mengundang pasien ke situ. Misalnya kita bikin acara mewarnai misalkan, yang datang kan anaknya, tapi kan ibunya tahu, "Oh di situ ternyata ada bidan ya," kayak gitu, ya kan. Setidaknya barangkali mau KB atau periksa hamil kan bisa di situ, gitu, maksud aku gitu. Ya memang sih kita bikin acaranya kan cuman mewarnai gitu untuk anak-anak, gitu aja ya teman-teman. Terus, kita bikin konsultasi ya, konsultasi untuk atau yoga atau apalah untuk ibu hamilnya diundang ke situ. Jadi biar ibu hamilnya itu panas 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 panas. Suka dengan pelayanan kita, gitu. Terus diusahakan kita itu telemedicine gitu loh. Jadi, apa sih ya, konsultasi lewat telepon. Iya, Maoy. Jadi untuk pasien-pasien kita nih, kita bisa buka pelayanan iya, jadi via telepon. Misalkan nih pasien kita nih yang udah biasa datang, kayak aku nih contohnya, pasien pil KB nih, pil KB. Dia punya baby gitu, dia nggak bisa datang, dia nggak ada yang antar, nelpon, "Bu, pil KB aku habis," kayak gitu kan. Ya kita bisa, "Oh iya, kita bisa kok kirim via Gojek," kayak gitu ya, via Gojek, terus bisa kok yang ambil suaminya, atau kita bisa nanti nganter via Gojek gitulah, ojol gitu ya. Ya kita fasilitasi kayak gitu-gitu aja pasien udah seneng gitu, nggak apa-apa. Kadang kan pasien itu segan, maksudnya, "Bu bidannya mau nggak ya mesenin ojol?" Kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomong, ya nggak apa-apa, bisa gitu. Terus untuk ibu hamil ya, misalkan ibu hamil, apa namanya, "Bu vitaminnya habis," gitu, ya nggak apa-apa ke tempat kita aja, udah periksaan, terus jadi ke tempat ke kitanya itu kan cuman ngambil vitamin doang, kita bisa vitaminnya nanti kita kirim aja, kirim pakai ojol juga bisa, kayak gitu-gitu loh, temen. Pokoknya intinya sih satu, permudah pasien untuk, mendapatkan vitamin atau pelayanan-pelayanan yang ada di kita gitu. Terus untuk di kota-kota tuh enaknya ya kita bikin pelayanan, kalau aku sih cukur bayi ya, cukur bayi. Karena cukur bayi itu kan, mmm insya Allah kita masih mampulah kita bisa datang ke rumah. Jadi pasiennya tuh enak. Biasanya kan kalau ibu-ibu yang punya bayi itu kan repot ya kalau misalnya mau keluar-keluar, misalnya dia mau cukur bayi, dia harus datang ke tempat cukur, dia kan biasanya ada yang, "Ih, gimana sih, repot lah ya kalau misalkan kita punya bayi." Tapi kalau misalkan kita punya program, kita punya inovasi, kita buka cukur bayi, kita yang datang ke rumah, home care gitu, insya Allah sih banyak yang minat gitu loh teman-teman, ya. Jadi intinya sih maksud aku gini, buat yang nyewa, intinya satu kalau misalkan mau buka praktek, satu kuliah dulu uangnya buat kuliah 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 kayak gitu. Terus untuk tempatnya itu sewa ya, sewa. Terus bikin inovasi, jangan cuma diem aja, diem terus nunggu pasien, nggak bisa kayak gitu. Kalau bisa kita home care, apa, baby home care, mandiin bayi, cukur bayi home care, terus kita bikin inovasi. Inovasinya kayak yang tadi aku jelasin gitu. Aku sih ngerasain ya punya bayi. Jadi kalau aku harus pergi-pergi itu repot loh. Tapi kalau misalnya ada yang bisa datang ke rumah kita, terus kita ngasih harganya yang tidak terlalu mahal karena kita kan promosi tempat kita gitu ya. Itu insya Allah sih banyak sih peminatnya. Terus jangan lupa kita itu pasang plang kita di Google Map gitu, karena untuk pendatang, biasanya ada pendatang ya, yang nggak tahu wilayah kita, itu mencari bidan terdekat itu lewat Google Maps, gitu loh teman-teman. Jadi jangan lupa pasang nama kalian itu di Google Maps, gitu. Oke, ya mungkin itu aja ya, apa nih namanya, saran dari aku. Semoga saran ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman barangkali ada pertanyaan atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kenal ya, dah.